إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, kita lanjut lagi. Perhatikan dulu di papan. Insya Allah sebenarnya ini mudah. Kalau kita sudah paham mubtada khobar, paham ini. Kan ini cabangnya. Ini cabangnya. Sisa 3 lagi dari isim marfu. Sisa 3. Yang mana 3 ini sebenarnya penyakit yang masuk pada mubtada khobar. Saya ulangi, kalau kita paham mubtada khobar tadi pasti paham ini. Saya tanya, paham mubtada khobar tadi? Paham mubtada khobar? Paham. 3 setelahnya kan ada 7. Isim marfu, ya kan? Alhamdulillah, fa'il sudah, naib fa'il sudah, mubtada sudah, khobar sudah. Sisa berapa? 3. 3 ini ada yang bilang 4. Ya, tambah faedah. 3 ini sebenarnya dia adalah penyakit yang masuk pada mubtada khobar. Penyakit yang masuk pada mubtada khobar ada 3. Ini untuk pemula ya. Penyakit yang masuk pada mubtada khobar kalau digolongkan secara garis besar ada 3. Pertama, kana wa akhwatuhu. Kana dan saudari-saudarinya. Ini penyakit yang masuk pada mubtada khobar. Tahu penyakit? Merubah hukum mubtada dan khobar. Kedua, inna wa akhwat tuha. Yang terakhir, la anafiyatu lil jins. Ini 3. 3 ini dia adalah penyakit yang masuk pada mubtada khobar. Kita pahami baik-baik yang saya akan terangkan. Cepat langsung 3 itu. Jadi mubtada khobar contohnya Zaidun qaimun. Bisa masuk padanya penyakit yaitu kana dan saudari-saudarinya. Kita contohkan dulu kana saja. Kana. Zaidun qaimun. Bisa masuk padanya inna dan saudari-saudarinya. Ada temannya nanti, semisal dengannya. Tapi kalau kita paham kana, pasti temannya paham. Paham inna, temannya juga apa? Dipahami. Demikian pula la nafilul jins. Kita katakan misalnya alim madmum. Kali ini kita baca Zaidun qaimun alimun madmumun. Dipaham bacaan awalnya paham? Karena merubah hukum mubtada khobar. Inna merubah hukum mubtada khobar. La sama, semua ini merubah hukum mubtada khobar. Kita mulai dengan kana dan saudara-saudaranya kalau masuk pada mubtada khobar langsung mubtada dia tetap marfu, khobarnya dia ubah menjadi mansub.
Jadi Zaidun qaimun. Kalau masuk kana Zaidun qaiman, langsung dia ubah. Marfu mansub. Dipahami? Dipahami? Zaidun qaimun, masuk kana Zaidun tetap qaiman. Khobarnya berubah dari mansub menjadi, dari marfu menjadi mansub. Dipahami? Saya katakan ulang, misalnya nama orang lain, misalnya Aliyun Goniyun, Goniyun. Aliyun Goniyun, masukkan kana Aliyun Goniyan, berubah hukumnya. Sudah paham perubahannya? Pertama tetap dirofa, yang kedua dinasab. Dipahami? Siapa yang belum paham perubahannya? Paham semua berarti? Paham semua? Dan namanya berubah. Tadi namanya mubtada, ini namanya khobar, namanya berubah. Sekarang yang pertama namanya ismu kana, yang kedua namanya khobaru kana. Jadi namanya berubah. Tadi namanya mubtada, tapi kalau masuk kana jadi isim kana. Masuk khobarnya jadi apa? Khobar kana. Yang marfu apanya? Isim atau khobarnya? Isimnya. Dipahami? Dipahami? Jadi mubtada jadi isim kana, marfu. Khobar jadi khobar kana mansub. Paham ini? Contoh, Allahu alimun, masukkan kana. Ditulis Allahu alimun, masukkan kana. Coba kita Pak. Yang depan. Yang balik. Allahu alimun. Kana Allahu alimun. Nah begitu Pak. Mudah ini. Dipahami? Banyak dalam Al-Quran. Kana Allahu banyak di Al-Quran. Paham? Jadi dia mengubah hukum mubtada dan khobar. Sudah dipahami berarti? Dipahami? Dipahami? Sudah. Inna sama dan saudari-saudarinya penyakit yang masuk pada mubtada dan khobar, sama penyakit. Bedanya dengan kana, dia terbalik. Kalau kana merofa mubtada menasab khobar. Kalau inna terbalik, menasab mubtada dan merofa khobar. Oleh karena itu yang dirofa khobarnya. Ya, Zaidun qaimun. Inna Zaidan qaimun. Paham ini? Allahu alimun. Inna Allaha dipahami. Inna Allaha alimun. Paham? Paham inna? Siapa yang tidak paham? Di belakang. Terus terang. Nah, tidak ada berarti. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Lanjutlah. Lanjut apa? La. Iya, la itu sama tugasnya dengan inna. La sama tugasnya dengan inna, persis. Menasab yang pertama, merofa yang kedua. Dah, berarti la misalnya alimun madmumun, berarti la alima madmumun, persis.
Tapi kenapa tidak dimasukkan saja ke saudarinya inna? Karena beda syarat. Kalau isim la harus nakiro, maka saya contohkan Zaid. Saya tidak contohkan Zaid, saya contohkan apa? Alim. Nakiro atau marifah? Nakiro. Isim la harus nakiro, makanya terpisah. Dan isim la harus apa? Nakiro. Kalau batal ma'rifah saya ganti alim dengan Zaid, maka kembali ke hukum asal, jadi mubtada lagi. Paham kan? La Zaidun, tetap begitu. Paham? Dan syarat kedua, isim la harus terletak langsung setelah la. Kalau isim inna boleh dibalik. Inna qaimun Zaidan, boleh dibalik. Tapi tetap isimnya. Tetap isimnya, tapi boleh posisinya apa? Ditukar. Kalau la tidak boleh, isimnya harus langsung setelah la, makanya dia terpisah. Dan la-nya tidak boleh ada dua dalam kalimat, harus cuma satu. Ini makanya dia disendirikan. La-nya tidak boleh ada berapa? Dua. Kalau ada dua, maka bisa batal, bisa juga tidak batal. Artinya boleh dua bacaan, boleh batal, boleh juga tidak. Paham kenapa dipisah? Padahal sama. Dipahami? Paham ini? Paham atau belum? Saya duduk ini kalau bilang paham? Yakin, Pak? Hah? Alhamdulillah. Di belakang? Di belakang? Paham? Kita Pak? Baju putih, songkok putih? Iya? Paham? Betul? Yakin Pak? Jangan pura-pura. Iya. Nah, kalau sudah alhamdulillah selesai marfu, sekaligus kita baca dulu. Lihat, ini kan tinggal dibahas saja siapa saja temannya kana, kan di buku bisa dihafal temannya. Siapa saja temannya inna, kan di buku ada semua. Sekarang termasuk isim marfu adalah ismu kana wa akhawatiha, isim kana dan saudari-saudarinya. Isim kana dan saudari-saudarinya. Kana wa akhawatuha tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari. Kana dan saudari-saudarinya masuk kepada mubtada dan khabar. Lihat, memang dia khusus masuk pada mubtada dan khabar. Makanya dibilang mubtada itu harus kosong dari penyakit. Di antaranya ini kana, di antaranya inna, di antaranya siapa? La, itu penyakitnya itu. Itu makanya dibilang kosong dari penyakit. Itu rahasianya. Lihat, masuk pada mubtada dan khabar. Fatarfa'ul mubtada wa yusamma ismaha. Maka dia merupa mubtada dan dinamakan dengan isimnya. Sudah dikasih tahu semua di buku secara ringkas langsung. Jadi merupa mubtada dan dinamakan apa? Isimnya. Wa tansibul khabara, dan menasab khabar, wa yusamma khabaroha, dan dinamakan apanya? Khabarnya. Kana wa akhwatu wahia, ini dia di garis bawahi. Saudari-saudarinya tugasnya sama. Kana dan saudari-saudarinya dia adalah kana, asbaha, amsa. Artinya gini, Zaidun qaimun, masukkan asbaha. Zaidun qaimun, masukkan asbaha. Asbaha Zaidun, sama. Dah, kan hafal saja fungsinya. Tinggal antum hafal penyakitnya saja, temannya siapa saja. Iya? Karena wa asbaha, amsa, abha, dolla, bata, soro. Anggaplah soro. Zaidun qaimun, masukkan soro. Zaidun qaiman. Begitu. Laisa sama. Zaidun qaimun, masukkan laisa. Laisa Zaidun qaiman. Sama. Tidak ada bedanya. Tinggal hafal saja. Dah, kalau tidak mau hafal, pahami saja. Kalau berat hafal, jangan dihafal, dipahami saja. Kan kalau paham pasti hafal. Kalau hafal belum tentu paham. Paham kan? Paham ini? Jadi kalau nggak mau hafal, pahami saja. Nggak usah hafal terlalu berat-berat itu. Pahami saja. Kalau laisa,
sama dengan kana. Selesai. Laisa sama dengan kana. Sudah dihafal. Paham tuh, paham ini? Alhamdulillah. Makanya intinya paham. Intinya paham. Ya, mazala, mampaka, mafatia, mabariha, madama. Semuanya sama. Semuanya sama. Misalnya, Zaidun qaimun, masukkan madama. Nah, masukkan mafatia. Mafatia Zaidun sama. Dipahami ini? Tidak ada bedanya sama. Kemudian katanya di belakang lagi di bawah wa ma tasarrafa minha, masya Allah, dan apa yang terpecahkan darinya. Misalnya kana dipecah menjadi yakunu, sama tugasnya. Karena kana ini bisa dipecah. Misalnya kana, ini kana, kata kana bisa jadi yakunu. Kana bisa jadi apa? Yakunu. Sebagaimana kana tugasnya sama, demikian pula yakun. Coba Zaidun qaimun, masukkan kana. Aliyun ghaniyun, masukkan yakunu. Masukkan yakunu. Dipahami? Kayaknya kita tidak bilang, Pak. Iya. Tidak bilang toh, tapi tidak lihat gerak mulut dalam hati saya. Coba aliyun goniyun yakunu. Aliyun gonia. Alhamdulillah. Jelas berarti sudah baca kitab gundul itu namanya. Jadi apa yang terpecahkan darinya sama pokoknya. Saudaranya saja sama, apalagi pecahannya. Kan pasti, ya, nas Samina bilang. Nah, contoh, kana yakunu kun, semuanya sama tugasnya. Semuanya sama. Iya. Asbah yusbihu asbih, sama tugasnya. Pecahannya itu. Wa nahawuhu, dan semisal dengannya. Dan yang semisal dengannya, tugasnya semuanya apa? Sama. Tinggal contoh dulu, lihat. Misal contoh, kana Zaidun qaiman. Zaidun apanya? Zaidun apanya? Isim kana. Qaiman khabar kana. Alamat rofanya Zaidun apa? Dhamma. Alamat nasabnya qaiman fathah, kan dia isim mufrad. Amsa Az-Zaidani qaimaini. Mana Zaidani sebagai apa? Jangan bilang isim kana, isim amsa. Kan bukan kana, amsa. Temannya. Masa punya temannya antum bilang dia? Kan enggak bagus. Iya kan? Iya, punyanya. Iya. Iya. Jadi Az-Zaidani isimnya siapa? Isimnya siapa? Qaimaini isimnya siapa? Khabarnya amsa. Dipahami? Abha Az-Zaiduna qaimina. Qaimina. Apa itu? Khabarnya siapa? Khabarnya ka? Adha. Bagus, mantap. Alhamdulillah. Kalau Az-Zaiduna isimnya siapa? Adha. Dollat Maryamu qaimatan. Maryamu isimnya dollat. Kalau qaimatan khabarnya dollat. Batat Maryamani qaimataini. Lihat, batat temannya kana. Ya, jadi berarti Maryamani apa? Isim bakat. Kalau qaimataini khabarnya bakat. Laisat Maryamatun qaimatin. Qaimatin sebagai apa? Khabar. Mantap. Madama hamuka qaiman. Hamuka sebagai apa? Isimnya siapa? Madama. Qaiman khabarnya? Alhamdulillah. Wasmu kana ala kismain. Isim kana terbagi dua.
Kan sama nih, kan sebagaimana mubtada terbagi dua kan, bisa dohir, bisa domir. Isim kana juga seperti itu, kan dia ambil di mubtada ke sini. Paham ini? Dia terbagi dua, bisa dohir kama mutil, dohir sebagaimana yang dicontohkan. Yang kedua bisa berubah domir. Contoh mitil kuntu maridon. Mana isimnya? Mana isimnya? Tuh, kanannya mana? Kun, kan bisa jadi kun. Iya, mana khobarnya? Kunta tajiron. Mana isimnya? Mana isimnya? Tajiron apanya? Oh, khobarnya. Jelas. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون